我が輩はリザードマンのガビルである。お前らも配下に加えてやろう。光栄に思うがよい。よっ、ガビル様最高。かいいかしてる。配下に加えてやる。光栄に思え。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。Oke, hello guys and welcome back to my channel Kironime. Dan di video kali ini kita bakal lanjut untuk membahas light novel volume 7. Dan oke, ini pertama kali kita masuk ke volume 7 dan nanti gue bakal bikin videonya per part. Jadi jangan lupa lu subscribe channel ini biar tahu kelanjutannya ya. Buat kalian yang males baca, di sini gue bakal baca ini light novel volume 7. Dan ini merupakan lanjutan dari anime Tensura untuk season 2 nya guys. Nah, jadi buat kalian yang penasaran lanjutannya, langsung saja kita choose ke light novel volume 7 untuk part yang pertama. Nah, ini dia untuk part yang pertama untuk light novel volume 7. Dan nanti di sini ada beberapa chapter. Nah, nanti pertama kita ke prolog dulu, kemudian baru setelahnya ke chapter 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke prolognya, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau udah, langsung aja cus kita ke prolognya dulu. Judulnya adalah The Magic Born Memorial. Oke, langsung saja. Ini dia, Clement sudah mati. Nah, ini lanjutannya ketika Clement sudah mati ya. Tetapi ketika Laplace menyampaikan berita itu kepada kelompok yang berkumpul di hadapannya, reaksinya tertegun diam. Nah, jadi ini Clement, kemudian Laplace itu salah satu anggota badut moderat ya. Jadi dia ini satu tim guys. Kamu berbohong, tidak mungkin itu bisa terjadi. Ini Footman berteriak dengan panik sekarang. Tetapi tidak ada yang bisa menemukannya sendiri untuk melihat sesuatu dengan caranya. Laplace selalu begitu menyendiri, santai, tidak pernah orang untuk mengungkapkan emosi yang sebenarnya. Tapi wajahnya mengatakan itu semua. Ini bukan Joker yang mereka semua tahu. Dia benar-benar menggantung kepalanya dengan malu di depan mereka. Hanya itu yang mereka butuhkan untuk mengetahui bahwa Clement benar-benar sudah mati. Tadi malam Dewan Walpurgis itu aku kehilangan koneksi dengan Clement. Gazelin berkata dengan sedih ketika Tyr terisak di dekatnya. Koneksiku dengan seseorang yang aku pandang sebagai anakku sendiri itu hanya bisa berarti satu hal baginya, kematian. Jadi di sini Gazelin mengetahui ya kalau ada koneksi yang terputus dengan Clement dan menduga itu kalau dia udah mati sih. Aku tidak ingin mengakuinya pada diriku sendiri. Bahkan sekarang Laplace, setelah apa yang Anda katakan kepada kami, akan dipenuhi dengan penolakan keras kepala untuk mengakuinya. Ini adalah kesalahanku. Seorang bocah laki-laki dengan rambut hitam dengan menyesali. Aku pikir Raja Iblis itu anak-anak. Aku harus lebih berhati-hati. Kumpulkan lebih banyak intelijen dan lakukan tindakan. Ada 10 Demon Lord dalam semua, memandang rendah dunia dari atas puncak tinggi mereka. Tetapi bahkan di wilayah yang memabukkan seperti itu, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda-beda. Penerapan Demon Dominate yang tampaknya berhasil dari Clement di benak Demon Lord Milim menyebabkannya melupakan fakta penting itu, dan bahkan lebih buruk lagi membuatnya percaya bahwa ia bisa memerintah semua bangsawannya. Itu terlalu gegabah. Nah, jadi di sini Clement terlalu percaya diri ya kalau dia bisa mengendalikan si Milim guys. Jika Anda mengatakannya seperti itu, jawab Laplace, meringankan suasana dengan nada bercanda. Aku orang yang menyarankannya kepada pria itu. Aku tidak pernah berpikir untuk sesaat ternyata seperti ini. Tidak, bukan itu yang penting sekarang. Plus, Anda harus mengakuinya, Clement terlalu bodoh untuk kebaikannya sendiri kali ini. Aku mengatakan kepadanya untuk tidak menurunkan kewaspadaannya, tetapi ia terbawa olehnya. Dan itu meledak pada dirinya semua yang ada di sana. Laplace, geram Footman, kamu tidak bisa berbicara tentang dia seperti itu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Dia lemah, dia terbawa suasana, dan sekarang dia sudah mati. Laplace. Nah, di sini Footman marah-marah ya. Ya, tapi Laplace
mengakuinya sih kalau emang Clement itu terlalu ceroboh guys. Membiarkan amarahnya mengalahkannya, Footman mengambil ancang-ancang di Laples. Tinjunya masuk ke pipi targetnya. Laples tidak repot-repot menghindarinya, tapi itu saja. Laples tetap di tempatnya berdiri, matanya berputar ke arah penyerangnya. Oh, apa kamu mau pergi, Footman? Baiklah, jadi tamuku. Dia membiarkan senyum yang santai ketika dia mengajak Footman. Semua berani dia untuk memusatkan kemarahannya padanya. Kasalim melihat menembusnya. Hentikan kalian berdua. Dia meraung menghentikan mereka berdua. Ini adalah kesempatan yang menyedihkan bagi kita masing-masing. Dia benar, tambah bocah itu. Kenapa kamu memainkan orang jahat sendirian di sini, Laples? Itu tidak seperti kamu. Jika ada yang memainkan peran itu, seharusnya aku yang mempekerjakan kalian semua. Sekarang Footman menyadarinya. Laples sengaja memancingnya. Maafkan aku, Laples. Nah, tidak apa-apa. Tapi Anda tahu, sobat, dan Anda juga, presiden Anda benar-benar jahat, bukan? Aku mencoba menjadi penjahat di sini. Jadi bagaimana kalau tidak membiarkan kucing keluar dari tas? Dia mengusap pipinya sambil terus mengeluh. Namun sesuatu tentang pemandangan itu sangat lucu sehingga benar-benar meringankan suasana hati jika hanya sedikit. Kembali mengendalikan emosi mereka, si Magicborn mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Meratap tentang kemalangan itu semua, Kasalim beralasan tidak akan melakukan apapun untuk mewujudkan tujuan Clement. Pembicaraan mereka menjadi lebih keras, lebih serius. Aku tidak bisa memberitahumu apa yang terjadi di sana, tetapi seperti yang dikatakan oleh Demon Lord Valentine, Clement pasti meninggal selama dewan. Dia tidak menyebutkan siapa yang melakukannya. Sayang sekali aku tidak bisa mengalahkannya dari pernyataan itu. Tidak, Laples, aku senang melihat Anda masih bernafas setidaknya. Aku hanya beruntung, itu kebetulan bulan baru. Dan dengan vampir, Valentine berada di ujung kekuatannya. Kami berada di tempat suci untuk Put. Lotsa kekudusan memenuhi atmosfer, itulah satu-satunya alasan seranganku bisa bekerja. Nah, jadi di sini alasan Roy Valentine itu mudah dikalahkan karena itu posisi bulannya itu yang menyebabkan kondisi si vampir itu di posisi paling lemah, guys. Tidak ada yang meragukan kata-kata Laples. Laples hanya berhasil mengalahkan Valentine yang kekuatannya setara dengan Kasalim di masa lalu, berkat beberapa faktor yang tumbang tindih yang menguntungkannya. Ditambah lagi Laples adalah yang kedua setelah Kasalim dengan kekuatan brutal. Perannya sebagai wakil presiden Jester moderat bukanlah jabatan kosong. Ia memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Itulah sebabnya semua orang di ruangan itu begitu siap menerima kemenangan Laples yang mencengangkan. Dan dengan demikian pembicaraan berlanjut tanpa ada yang memperhatikan kebohongan yang tersembunyi di antara kata-katanya. Tapi ini cukup teka-teki. Bisa dibilang begitu, gumam Kasalim. Kami kehilangan basis operasi yang kami berikan pada Clement. Pasukannya, hartanya, semuanya kehilangan yang mengejutkan. Bocah itu mengangguk setuju. Apa maksudmu? Tanya Tyr. Apakah Raja Iblis membunuh Clement atau tidak? Kita masih memiliki markasnya, bukan? Aku tahu bahwa pasukan Clement telah dialihkan, tambah Footman, tetapi kita masih memiliki setiap kesempatan untuk berkumpul kembali dan menyerang sekali lagi, bukan? Kami masih memiliki Adalman. Saint yang gila itu berpatroli di tanah itu. Seorang raja yang kuat seperti dia sama kuatnya dengan kita semua. Dan kutukan yang Anda berikan kepadanya sama aktifnya seperti biasa, bukan presiden. Nah, tapi sayang sekali ya, di sini Adalman itu udah dikalahkan sama si Sunai ya. Kasalim bertukar pandang dengan bocah itu sebelum perlahan dengan menyakitkan membuka mulutnya. Kompleks yang kuberikan pada Clement jatuh kemarin, hanya dalam satu malam. Selain itu dari semua orang mengirim pasukan penyerang kecil untuk menaklukkannya. Nah, di sini si Kasalim udah tahu ya kalau wilayah Adalman itu udah ditaklukkan. Hah? Laples bereaksi. Tidak, teriak Tyr. Kamu bercanda, protes Footman. Jadi Magicborn yang kulihat di medan perang itu bahkan bukan kekuatan penuh yang dimiliki Rimuru. Tunggu sebentar. Dia mendongak sejenak. Tunggu. Aku ingat kristal itu. Benar. Bocah itu mengangguk gambar-gambar yang diambil Laples. Kamu melihat penyihir ogre di sana, bukan? Kupikir aman untuk mengatakan bahwa masing-masing dari mereka adalah ancaman kelas khusus di medan perang.
Footman terdiam, mulut ternganga. Benarkah? Tyr berbisik. Tidak ada yang menjawab. Bagaimanapun, lapor ke Selim, si Slime Rimuru itu ada di pertempuran. Kukira dia membuat pertikaian itu dengan kami sebagai tipu muslihat, sehingga dia bisa merebut tempat tinggal Clement sendiri. Untuk seseorang sekalibernya bukan tidak mungkin untuk membayangkan dia menembus garis pertahanan kita. Sekarang seluruh ruangan mulai menjadi betapa tidak menyenangkan situasinya. Itulah sebabnya kata bocah itu, aku pikir kita perlu mempertimbangkan kembali tujuan kita. Dengan sebagian besar pasukan militer mereka pergi, ia beralasan setiap langkah strategis perlu dihindari untuk saat ini. Kematian Clement saja merupakan pukulan psikologis yang serius bagi semua orang yang mengenalnya. Tapi untungnya mereka tidak kehilangan segalanya. Mereka masih memiliki sumber daya yang belum dimanfaatkan untuk menyebarkan resiko, serta kelompok yang telah mereka tanam jauh di dalam bangsa barat. Ditambah lagi pengaruh politik yang mereka miliki di balik layar dengan kedua kelompok itu masih sekuat sebelumnya. Mungkin mereka tidak memiliki kekuatan fisik, tetapi mereka memiliki pakar pengumpul intelijen yang dikerahkan di seluruh negeri, meletakkan pengintai untuk mengukur arah setiap negara. Bagi bocah itu yang telah memulai dengan apa-apa dan sejauh ini masih mungkin untuk melakukan comeback, jadi itu sebabnya. Untuk saat ini kita harus berbaring, ini memalukan tentang Clement, tetapi kami tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mencoba membalas dendam pada Demon Lord. Jika kita tidak ingin mencapai tujuan akhir kita menaklukkan dunia, aku pikir kita perlu bersabar untuk saat ini. Para pendengarnya mengangguk setuju. Cukup benar, kami telah membuat langkah besar selama 10 tahun terakhir. Mungkin itu menanamkan benih kesombongan di dalam diri kita semua. Ya, karena itu menganggap Clement mengingatnya untuk menarik semua omong kosong itu. Baik, aku benci mengatakannya, tetapi melakukan apapun dengan gegabah sekarang itu mungkin akan membuat segalanya menjadi lebih buruk. Aku ragu untuk menerimanya sendiri, tapi aku mengetahui itu adalah pilihan terbaik kita untuk saat ini. Bocah laki-laki itu terkikik sedikit ketika para Magic Bond semua menawarkan persetujuan mereka. Hahaha. Hentikan aku sebentar, Footman. Dia terkekeh menepuk pundaknya. Aku masih memiliki kalian semua, kartu terbaik di tanganku. Aku tidak bisa kehilangan kalian karena tembakan nyasar dalam gelap juga. Ini adalah sesuatu yang benar-benar dimaksudkan dan juga alasan utama di balik keputusannya. Dia perlu memastikan semua orang berada di halaman yang sama dengan dia. Atau dia takut setidaknya satu akan membiarkan kemarahan mereka mendapatkan yang terbaik dari mereka. Footman tahu itu dengan sangat baik dan dia tahu dia harus menerimanya. Aku tahu, sobat, lebih baik memasukkannya di dalam botol untuk saat ini. Jadi kita bisa membiarkannya meletus sepenuhnya nanti. Dia mengerti itu. Kehilangan sikapnya yang dingin dan bertengkar dengan kadar Demon Lord hanya akan mengeja akhir hidupnya. Dia harus menerima alasan bocah itu. Ada sesuatu yang tidak biasa pada slime itu, jawab bocah itu, menyeringai gembira. Hanya dalam beberapa tahun dia telah membangun kekuatan baru yang besar. Sulit bagiku untuk percaya, dan dalam situasi normal apapun, kami tidak akan pernah mau menentangnya. Jadi mari kita tunggu dan lihat sedikit ya. Lalu untuk melakukannya itu aku punya sesuatu yang ingin aku gunakan. Oh baguslah, Plus mengangkat bahu. Skema kecilmu yang lain setidaknya itu mengalahkan Anda memerintahkan diriku untuk melakukan trik gila lainnya seperti yang biasanya Anda lakukan. Semoga aku bisa tetap hadir untuk satu ini. Terima kasih. Untuk saat ini Magic Bond itu menarik diri dari mata publik, turun ke semacam kegelapan purba, menajamkan taring mereka untuk hari pembalasan yang ditakdirkan kapanpun itu datang. Nah, jadi itu untuk prolognya dari volume 7. Jadi intinya tentang kayak rapat untuk kelompok badut itu sih ya, dan tujuan mereka untuk kali ini setelah kematian Clement. Nah, oke, jadi cukup sekian aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.